Episode ini adalah bagian dari tantangan 30 hari bersuara 2023 yang diselenggarakan komunitas The Podcaster Indonesia. Saya Ira K. Thanks Printil Podcast di Kata Bubuk 30 hari bersuara. Mari kita bercerita tentang bisa, pasti bisa dong, karena udah hari ke-27, lanjut dong, masih berapa hari lagi kan? Ya udah, kita dengerin ceritaku hari ini, Kata Bubuk. Hello, semangat pagi. Kayak pramuka ya. Kalau saya bilang hai, jawabnya hello. Kalau saya bilang hello, jawabnya hai. Kayak di seminar. Aduh, mau cerita soal bisa nggak sih? Bisa tuh ternyata ya, ikut 30 hari bersuara. Udah hari ke-27 nih, udah makin mendekati finish nih. Yeay, I'm so proud of myself this year ya. Akhirnya bisa menyelesaikan tantangan. Belum bisa sih, masih ada 3 hari lagi, tapi pasti bisa. Yakin aja. Ya gitu deh. Jadi saya mau cerita nih soal cerita bisa ini ya, bukan ular berbisa, tapi ini cerita tentang, jadi pada suatu hari ya, saya diundang, untuk bermalam tahun baru di Bandung, di gedung Asia Afrika. Gedung ya legend lah ya, semua orang tahu di gedung itu sejarahnya bagaimana. Senang sekali gitu, biasanya kan cuman, ke museumnya doang atau cuma ngeliat dari luar gitu ya. Itu dapat kesempatan untuk datang ke acara yang diselenggarakan oleh gubernur saat itu gitu, untuk menerima penghargaan Lifetime Achievement Award, bukan untuk saya, tapi saya mewakili ayah dan bersama keluarga diundang. Keluarga, semuanya datang gitu ya. Nah, ya udah, ya biasa gitu, senang aja karena kan itu, gedungnya gedung jadul ya, banyak sejarahnya gitu, dan bisa berada di dalam situ, di dalam, gedung konferensi Asia Afrika itu kan kayak ada rasa gimana gitu ya, senang banget nih. Gue juga ingat waktu SD gue ikutan bagian nyambut, eee, tamu negara tuh, bagian nyanyi-nyanyi di depan gedung. Sekarang bisa ada di dalam gedung kan, kayaknya senang banget gitu rasanya tuh, kayak wow, amazing. Nah, bukan itu sih ceritanya, tapi ceritanya adalah ada satu kalimat yang diucapkan sama gubernur kala itu, dalam pidatonya gitu ya, dan memang ternyata ini adalah jargon yang dipakai untuk, kampanye dan emang tagline-nya beliaulah gitu. Tapi, tagline ini, kalimat beliau ini ya ternyata, cukup mengena di hati saya, dan akhirnya, eee, apa ya, setiap kali saat saya sedang, galau dengan kemampuan sendiri gitu kan, kita nggak usah anak muda lah, ibu-ibu juga kadang-kadang, ngerasa, kayak nggak mampu, galau, kayak, "Aduh, bisa nggak ya?" Gitu, ragu-ragu gitu ya dengan apa yang akan dilakukan gitu. Eee, jadi satu kalimatnya itu simple, tapi, ya kalau buat saya sih cukup mengena gitu ya. Jadi kalimatnya itu, "Sebisa-bisa, kudu bisa, pasti bisa." Itu. Nah itu, eee, di luar dari itu adalah jargon, kampanye dan sebagainya ya, cuma kalimat itu buat saya kayaknya memang, cukup ampuh gitu ya, jadi semacam mantra untuk saya setiap kali, sejak sejak saya mendengar kalimat itu diucapkan. Terus terang saya bukan bukan fans, bukan pendukung atau apa ya, tapi, saya memang baru dengar kalimat itu pada saat diucapkan di acara itu gitu. Di pidato itu saya dengar, kalimat itu gitu. Jadi itu selalu saya catat gitu, karena, cukup powerful gitu kalimatnya. Jadi sejak saat itu biasanya setiap kali saya sedang ragu-ragu atau saya lagi galau gitu, aduh dapat kerjaan tapi ragu-ragu gitu, misalnya aduh dapat kerjaan ini tapi
aduh kerjaan nggak ya, ragu nih gitu, kayak bisa nggak ya gue, bisa nggak gitu, kayak terus kayak dapet apa, eee, ya pokoknya kalau ada tiba-tiba yang, eee, tugas atau kerjaan atau job atau apa yang mendadak yang kayaknya kita nggak yakin gitu, bisa apa nggak sih gue gitu. Saya pasti langsung bilang gitu, "Bisa bisa, kudu bisa, pasti bisa," gitu. Karena, eee, emang memang apa yang kita pikirkan gitu ya, kalau kita bilang bisa, kita pasti bisa, kalau misalnya kita bilang nggak bisa, pasti nggak bisa. Jadi kayaknya memang yang diperlukan itu adalah, eee, can attitude gitu, can do attitude. Jadi kayak, "Ah, bisain aja dulu lah," gitu kan. Kadang saya mikir gini ya, kesempatan itu kan datang nggak 2 kali ya. Terus, apa namanya, bila ada suatu saat kesempatan itu datang kepada kita gitu ya, itu artinya, sebenarnya kamu bisa gitu, kayak kayak di-challenge gitu. Sebenarnya kenapa, misalnya orang menawarkan pekerjaan atau menawarkan, job atau menawarkan atau meminta kita melakukan sesuatu yang tadinya kita awalnya nggak pede, nggak yakin kita bisa, padahal sebenarnya bisa gitu. Artinya kalau ada orang yang nawarin kita gitu kerjaan itu atau, "Eh, lo kerjain ini dong," gitu. Berarti kan orang menganggap kita bisa gitu kan. Tapi kita sendiri aja yang kadang, mindset itu, kayak apa namanya, kita kadang-kadang suka apa, mengecilkan diri kita sendiri kan. Kadang-kadang kitanya yang malah nggak pede gitu. Karena yakinnya tuh kayak, "Aduh bisa nggak ya?" Ragu gitu, ragu atau yakinnya malah, "Aduh gue nggak bisa nih gini gini," gitu. Padahal, coba dulu aja, ambil dulu kesempatan itu gitu. Karena apa, karena kalau kita nggak coba tuh kita jadi nggak tahu ya gitu ya. Eee, kan terus ada itu ya, di saya tuh lagi, apa namanya, lagi, mmm, browsing-browsing di satu aplikasi ya. Terus dengar, audiobook ya, ada judulnya Range gitu. Nah ini, di buku ini dikatakan ya, kita sebenarnya harus bisa segala macam atau bisa satu bidang aja sih gitu yang harus kita kuasai dengan, sampai kita jadi ahli di bidang itu gitu. Kalau kata buku ini sih, ya emang apa namanya, bagus gitu kita ahli dalam satu bidang gitu ya, bidang yang emang kita jadi ahli di bidang satu bidang lah gitu. Tapi nggak ada salahnya juga kita coba bidang lain dan kita bisa macem-macem skill gitu. Dan emang kan kita harus coba ya, kalau misalnya kita nggak, apa namanya, nggak coba gitu, kita nggak pernah tahu gitu. Jadi, kayaknya memang, can do attitude itu yang bisa, apa namanya, membuat kita tahu sebenarnya kita ahlinya di mana sih gitu, kita bisanya di mana sih gitu. Karena kalau kita nggak nyobain kan kita nggak tahu ya gitu. Misalnya kita bikin usaha apa, "Ah, gue bikin usaha kue nih," ternyata, "Ah, gue nggak cocok nih," gitu. Nggak ada salahnya juga sih ganti haluan gitu, karena memang kalau udah nggak cocok ngapain dipaksain gitu kan. Ternyata misalnya, lebih cocok sebagai content creator gitu misalnya atau sebagai, apa, jualan apa gitu, jualan buku gitu misalnya. Ya kan, apa ya, emang tapi nggak bisa dikerjain semuanya gitu kan, emang you can do everything tapi nggak bisa dalam satu waktu gitu. Artinya, satu-satu dijalanin gitu. You can do everything tapi juga harus tahu, apa, saatnya, eee, apa namanya, kita jadi tahu diri kita sendirilah gitu kan. Apa yang kita bisa, apa yang kita tidak mungkin dilakukan sendiri tapi bisa didelegasikan ke orang lain gitu kan. Kan ya memang nggak harus ya jadi, mompreneur gitu misalnya, ya nggak harus bisa semuanya juga kan gitu. Ada yang hal yang bisa kita delegasikan kepada orang lain gitu. Kita yang ngatur tapi orang lain yang ngerjain gitu kan. Misalnya nggak harus jadi mompreneur bisa bikin website sendiri gitu. Kalau bisa ya bagus, tapi nggak bisa ya udah kasihin aja ke orang lain yang bikin website gitu kan. Atau misalnya, kita bisa bikin kemasan, kita bisa, kita tahu caranya, tapi,
nggak ada waktu gitu, ya udah kasihin aja ke yang lain gitu kan. Tapi kita bisa mengontrol atau kita bisa apa apa ya, ya mengatur gitu kita maunya seperti apa gitu kan, gitu deh. Dan emang, eee, kita bisa melakukan segala hal gitu, tapi ya, mmm, kita bisa ngelakuin segala hal tapi, memang belum tentu kita bisa jadi jagoan di segala hal itu ya, karena tiap orang kan pasti ada, apa namanya, ada bakatnya sendiri-sendiri gitu ya, ada hokinya sendiri-sendiri juga di satu bidang tertentu ya kan. Jadi ya sebisa-bisa ya kerjain yang kita bisa, kalau kita udah nggak bisa, kita bisa minta bantuan orang lain gitu kan, minta bantuan orang lain juga tidak hina ya kan. Gitu deh, dan memang you can do everything but you'll need help gitu. Emang bisa, lu bisa ngerjain semuanya, gue tahu lu bisa gitu. Tapi kan pada saat lu tidak sanggup dengan misalnya deadline, dengan waktu ya, lu harus minta bantuan orang lain gitu kan. Lu bisa ngerjain semuanya, tapi nggak mungkin juga lo kerjain semua sendiri gitu kan. Gitu sih kayaknya soal bisa-bisa. Cuman pada saat kita ragu ya, kita yakinkan aja diri kita bisa melakukan itu. Karena kalau kita nggak coba ya kalau kepencet ya guys. Kalau ada umurku panjang, boleh kita berjumpa lagi. Salah. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umurku panjang, boleh kita berjumpa lagi. Jadi kayaknya cukup sekian dulu deh hari ini. Besok juga nongol lagi ya, masih di 30 hari bersuara, kata Bubu di Things Sprintil Podcast. Yang penting mah bisain aja lah ya, biar kita mencoba menjadi versi yang terbaik dari diri kita ya, mau ahli di satu bidang, mau bisa segala macam juga, yang penting bisain aja dulu. Kalau nggak gitu ya dicoba ya, kita tidak tahu kekuatan kita di mana gitu. Nyoba kekuatan. Terus apa lagi ya guys, ya sudahlah ya, saya capcus dulu, sampai ketemu lagi besok. Okay, see you tomorrow.